Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zupairi dengan NIM 2101010030. Saya berasal dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Di sini dosen pengampu saya adalah Pak Tony Suhendra, ST MCS. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar teknologi mata kuliah pengantar teknologi informasi. Berikut materi yang akan saya bawakan adalah pengenalan TensorFlow. TensorFlow ini tersendiri dibagi menjadi beberapa komponen inti. Yang pertama adalah tensor. Tensor merupakan objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar dan vektor. Pada dasarnya, tensor hanyalah sebuah generalisasi dari skalar dan vektor. Skalar adalah tensor peringkat 0, sedangkan vektor adalah tensor peringkat pertama. Kita juga dapat menentukan peringkat tensor dengan jumlah arah yang diperlukan untuk mewakilinya. Itu juga ditandai dengan dimensi array. Lalu selanjutnya adalah grafik komputasi. Grafik komputasi merupakan bagian dari flow TensorFlow. Pengertian dari TensorFlow ini adalah sebagai entitas yang didefinisikan sebagai grafik berarah di mana setiap node sesuai dengan operasi matematika tertentu. Pada dasarnya, grafik komputasi adalah alat untuk mengekspresikan dan mengevaluasi beberapa ekspresi matematis pada setiap node. Selanjutnya adalah manfaat dari TensorFlow. TensorFlow mendapatkan banyak keuntungan secara komersial di Google. Google tidak hanya mendorong laju kecepatan pengembangannya di balik layar, tetapi juga menciptakan banyak penawaran menarik. Keberadaan TensorFlow dapat digunakan untuk mempercepat performa pada platform Google Cloud. Satu-satunya manfaat terbesar yang diberikan TensorFlow untuk pengembangan machine learning adalah abstraksi. Alih-alih berurusan dengan detail seluk-beluk penerapan algoritma atau mencari tahu cara yang tepat untuk menghubungkan keluaran dari satu fungsi ke masukan fungsi lainnya, pengembangan dapat fokus pada logika aplikasi secara keseluruhan. TensorFlow menangani detail di balik layar. TensorFlow juga menawarkan kemudahan tambahan untuk developer yang perlu melakukan debug dan melakukan introspeksi ke dalam aplikasi TensorFlow. Sehingga terdapat beberapa rangkaian visualisasi TensorBot yang memungkinkan Anda memeriksa dan membuat profil secara grafik dijalankan melalui dashboard interaktif berbasis web. Lalu perusahaan yang telah menerapkan TensorFlow ini sendiri adalah yang pertama Airbnb untuk mengkategorikan foto tempat Airbnb. Lalu Lenovo sebagai pengoptimalan TensorFlow untuk prosesor Intel Xeon yang dapat diskalakan. Lalu Coca-Cola ini menggunakan machine learning dengan TensorFlow yang mendukung bukti pembelian seluler di Coca-Cola. Lalu PayPal ini menggunakan untuk memantau deteksi penipuan. Lalu General Electric untuk melatih jaringan syaraf menggunakan TensorFlow untuk mengidentifikasi anatomi pada MRI di otak. Langkah selanjutnya adalah di sini saya akan membuat contoh objek tensor pada Google. Yang pertama adalah kita membuka laman pada web Google. Kita ketik Colette. Nah, sudah keluar. Kita klik enter. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu pertama contoh. Lalu terbaru ini adalah hasil history dari project yang telah kita buat. Lalu Google Drive merupakan tempat untuk penyimpanan Google Drive ini. Nah, apabila kita ingin membuat project terbaru adalah kita buka GitHub lalu klik notebook baru. Langkah selanjutnya adalah kita klik hubungkan guna mengakses semua
objek-objek pada TensorFlow ini. Nah, apabila sudah terhubung, langkah selanjutnya adalah kita mengganti nama project kita. Di sini saya akan menggunakan nama objeknya objek tensor. Kita klik enter. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan yang pertama adalah import. Import gunanya mengimport seluruh berbagai objek. Di sini saya TensorFlow S. Nah, secara otomatis keluar, ini sudah keluar. Nah, TF sebagai nilai objek. Nah, kita klik run agar bisa terhubung. Nah, apabila sudah terdapat centang gini, sudah terjalan. Yang selanjutnya adalah kita membuat baris baru dengan klik kode. Di sini saya akan memasukkan variabel dengan nama. Nah, lalu kita masukkan objek tf titik konstan. Guna dari konstan ini merupakan fungsi dari objek tersebut. Kita buka ini, lalu nah, dalam tanda kurung ini terdapat value, type, shape, name, dan lain sebagainya. Nah, value ini sebagai nilai. Di sini saya akan menggunakan string ya. Nah, type value-nya itu adalah nama saya sendiri, Faiz Nur Zufairi. Nah, apabila sudah, kita klik run kembali. Nah, apabila sudah, kita menambahkan baris baru dengan klik kode. Di sini saya akan mencoba untuk print dari nilai variabel itu. Nah, nama. Tak hanya print. Nah, di sini saya coba untuk menambahkan juga dengan klik type. Kita bisa mengetahui itu type apa gitu, seperti pada Python, fungsi Python gitu. Nah, kita masukkan variabelnya. Nah, kita klik dua-duanya, print dan type. Nah, hasil dari outputnya itu adalah ini yang seperti yang saya blok ini. Nah, mengapa bisa begini? Karena ini merupakan hasil objek dari tensor ini sendiri. Begitu juga dengan type ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa agar outputnya tidak keluar hasil objeknya ini? Nah, kita coba buat baris baru ya. Nah, kita masukkan objek tensor ini, titik print, masukkan variabel nama. Nah, coba kita klik. Nah, hasil outputnya itu adalah nama saya sendiri. Ini. Kita coba type juga. tf titik type. Kita klik run. Oh, besar rupanya. Oh, spasi ya. Bisa. Nah, ini kan sudah bisa. Lalu di sini coba saya memasukkan beberapa variabel. Yang pertama adalah name. Kita masukkan objek seperti yang di atas, konstan. Kita masukkan sebagai fungsi string. Masukkan name saya 21.
Nah, di sini saya akan masukkan variabel yang berbeda dari variabel sebelumnya. Di sini saya nilai value-nya itu saya tidak menggunakan string gitu. Di sini saya akan masukkan nilai 30 contohnya. Nah, jangan lupa kita klik run agar bisa jalan terhubung serial. Nah, apabila sudah, di sini saya akan coba menambahkan beberapa variabel. Yang pertama kita tf print nama tambah name. Nah, kita klik run. Nah, hasil outputnya keluar gini. Nah, hasil outputnya ini kan antara nama dan name ini kan berdempetan. Bagaimana cara agar terpisah gitu? Oke, kita buat baris baru gitu. tf print, kita masukkan objeknya, lalu variabelnya nama tambah name. Nah, kita jalankan. Nah, berikut hasil outputnya secara terpisah jarak. Tak hanya itu, kita juga bisa memasukkan atau menambahkan antara variabel nama dan nilai. Tak harus dengan tanda tambah ini, kita bisa juga menggunakan dengan koma. Kita coba tf print, kita masukkan variabel nama, koma, nilai. Kita klik run. Nah, berikut adalah hasil outputnya. Di sini Faiz sebagai terdapat nilai fungsi string 30 ini. Baiklah, sekian dari saya mengenai bagaimana contoh dari membuat objek tensor ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.